subhanaka faqina. Ulul albab itu adalah orang-orang yang bisa yadhkuruna wa yatafakkaruna. Dia aktif berzikir, yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia ingat kepada Allah berdiri, ingat kepada Allah, qu'udan duduk, ingat kepada Allah, bahkan wa 'ala junubihim, tiduran pun ingat kepada Allah. Jadi selalu ingat kepada Allah. Baik ingatnya itu dengan lisan, dengan lidah, atau ingat dengan pikiran, atau ingat dengan perbuatan. Itu semua bentuk dari ingat, bentuk dari zikir. Kemudian yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Di samping berzikir juga berpikir. Jadi ulul albab itu insan yang melakukan zikir dan fikir ya secara keseluruhan, secara berimbang. Maka alangkah bahagianya jajaran pimpinan di Nurul Jadid jika barusan ada ini ya, alangkah bahagianya jika seluruh santri Nurul Jadid, lebih-lebih mahasiswanya yang katanya agent of change, ya, agent of improvement, diharapkan menjadi pelopor perubahan ke arah lebih baik. Ya. Ternyata mahasiswanya adalah ulul albab atau minimal menuju ulul albab, giat berzikir, giat berfikir. Ya. Maka saya sangat menyambut baik kajian Risalah Sunnah wal Jamaah ini. Semoga ini menjadi sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa barokah dan manfaat bagi kita semua, manfaat untuk dunia dan terutama untuk akhirat kita. Amin Allahumma amin. Ya. Tapi ini bukan teman-teman yang besar apa yang kecil? Yang besar. Coba saya pinjam sebentar aja. Alhamdulillah, saya pernah mengkaji kitab ini 2 kali dalam pengajian. Dulu pas Ramadan, jadi saya 2 kali mengkaji kitab ini, ya. Dan ini
Hasyim Asy'ari. Mari kita membaca menghadiahkan suratul Fatihah kepada beliau sebagai wujud terima kasih kita kepada beliau yang telah mengalami kitab ini dan telah memberikan dirinya untuk menghadap ulama dan untuk umat Islam untuk NKRI. Al-Fatihah. Jadi kitab ini, kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini karangan Kiai Hasyim Asy'ari dan ini baru terungkap sejak cucunya yang bernama Kiai Haji Isom Adik. Kiai Isom Adik itu mempelajari manuskrip yang ditulis oleh beliau, ya, transkrip ya, atau manuskrip tulisan tangan beliau, kemudian diteliti, ditakik, kemudian dicetak. Alhamdulillah dulu cucu Kiai Hasyim Asy'ari itu ada yang pernah pondok di Nurul Jadid dulu. Jadi keluarga Nurul Jadid, Kiai Zaini sendiri pernah pondok di Tebiran, ya, nyantri ke Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Zaini. Kemudian Kiai Hasan Abdul Wafi juga pernah. Kemudian ayah saya ya, kakak saya pernah pondok di situ. Nah, kemudian ada Gus Zaki namanya, Gus Zaki itu adiknya Kiai Isom. Jadi yang menangani pencetakan karya Kiai Hasyim dari bentuk transkrip, manuskrip ke sampai berwujud kitab yang dicetak itu Kiai Isom Hadik. Kiai Isom Hadik ini cucunya Kiai Hasyim Asy'ari dari jalur ibunya Khadijah. Bunya Khadijah. Dulu Bunya Khadijah sering kesini ya sambil ngirim putranya. Jadi karena ada putranya yang mondok di sini, Gus Zaki, kan sudah almarhum rahimahullah. Ya. Dan saya alhamdulillah nututi kedua beliau. Saya nututi Gus Isom untuk nututi. Pernah mendengar ceramah beliau karena beliau alumni Lirboyo dan saya yang pernah mondok di Lirboyo, dan saya pernah ketemu Gus Zaki juga, adanya Gus Isom itu, dan dikasih hadiah bendel Alkitab punya Kiai Hasyim itu Irsyadus Sari namanya. Jadi Kiai Hasyim itu banyak karyanya, antara lain itu karyanya itu di bendel disebut Irsyadus Sari. Ada yang punya ya? Ada, perlu ada itu, atau perlu datangkan itu ya, perlu datangkan Irsyadus Sari itu. Kita insya Allah akan mengkaji Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita sambil artikan ya dari sampulnya. Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Risalah itu tulisan. Risalah itu tulisan, ya. Tulisan pendek, ya. Ahli sunnati wal jamaati tentang ahli sunnah wal jamaah. Fi hadisil mauta, fi tentang hadisil mauta, hadis tentang orang-orang mati, wa asyrati saati, wa asyrati dan tanda-tanda saati kiamat, terjadinya kiamat. Wa bayani dan penjelasan mafhumi pengertian as-sunnati sunnah wal bid'ati dan bid'ah. Ta'lifu karangan al-allamati orang yang sangat alim Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari Ar-Raisul Akbaru pimpinan yang terbesar di Jam'iyyati Nahdlatul Ulama, di Jam'iyyati bagi Jam'iyyah jadi ormas ya. Nahdlatul Ulama, Nahdlatul itu maknanya kebangkitan ulama para ahli ilmu. Afallahu anhu wa an walidayhi. Afallahu afa semoga memaafkan Allah siapa Allah anhu kepada Kiai Hasyim Asy'ari wa an walidayhi dan pada kedua orang tuanya
ulamanya, wa an masyayikhihi, dan pada para guru-gurunya, wa an jami'il muslimin, wa an, dan kepada jami'i seluruh muslimin, orang-orang muslim, amin. Ini dibaca juga. Tubiat dicetak tahta isyrafi, tahta di bawah isyrafi pengawasan atau ya pengawasan Sibtil Mu'allif, cucunya pengarang kitab, yakni siapa? Muhammadin Islam Hadik, jadi Muhammad Islam Hadik, Gus Islam Hadik rahimahullah. Khawidimul ilm bima'at Tubiran, jadi pelayan ilmu di pondok Tubiran. Nah, jadi ini memang hak eksklusif pondok Tubiran. Jadi ini kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini kitab yang penting dikaji oleh Nahdiyin secara umum, khususnya oleh para santri di pondok pesantren, lebih-lebih yang apalagi di pesantren Nurul Jadid, di mana pesantren Nurul Jadid ini para pengasuhnya, bahkan pendiri Nurul Jadid itu menganjurkan santrinya untuk berjuang melalui Nahdlatul Ulama. Dalam syairnya Ghazali mengatakan, wa 'alal jihadi bi Nahdlatil Ulama'i wa bi hizbil islami faqawil muslimin. Wa 'alal jihadi bi Nahdlatil Ulama'i, ya Allah bimbinglah kami untuk berjihad, berjuang, memperjuangkan dakwah Islam bi Nahdlatil Ulama'i, melalui Nahdlatul Ulama, wa bi hizbil islami, dan melalui partai Islam, faqawil muslimin, maka kuatkanlah orang-orang Islam. Itu syair Ghazali yang mengandung doa sekaligus mengandung ajaran, ya, bahwa santri menjadi harus berjuang. Jadi kalau Ghazali mengatakan berjuang, itu artinya berjuang apa? Di medan dakwah Islam, memperjuangkan dakwah Islam, bukan hanya berjuang. Jadi bukan berjuang semata-mata berjuang dalam karir, berjuang cari nafkah, berjuang mencari jodoh misalkan, meskipun itu baik-baik saja, ya. Tapi yang dimaksud adalah memperjuangkan dakwah Islam. Saya diberitahu oleh pengasuh Ghazali, beliau menceritakan kalau Ghazali itu mengatakan berjuang, itu berarti berjuang memperjuangkan dakwah Islam. Kalau beliau mengatakan maksiat, hukumnya maksiat hidup di Indonesia kalau tidak mau berjuang, katanya berjuang artinya apa? Memperjuangkan dakwah Islam, yang artinya untuk kepentingan orang banyak. Karena ajaran Islam itu tidak egois, kan begitu. Orang yang sempurna imannya itu adalah orang yang menghendaki kebaikan bagi umat, ya, sebagaimana dia menghendaki kebaikan bagi dirinya sendiri. Nah itu, ya dalam segala hal, ya dalam dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib ya. Dakwah itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak mau berdakwah berarti tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, berarti maksiat. Kalau hanya karir saja, kerja saja, ya, tidak terbersit keinginan untuk berpartisipasi dalam dakwah, meskipun sekedar menyapu musola, mendukung misalkan, ya, mendukung pengajian misalkan, ya, itu bisa mengarah kepada maksiat. Kira-kira ya bisa disimpulkan bahwa Kiai ini mendirikan Nurul Jadid itu untuk mencetak pejuang dakwah. Jadi berjuanglah untuk dakwah Islam, apapun profesi Anda, ya, dari manapun Anda. Kira-kira begitulah kesimpulan saya itu. Di Nurul Jadid, ya, mencari ilmu, menimba ilmu, ketika pulang mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu itu di masyarakat. Ilmu tidak untuk disimpan, tapi untuk disebarkan. Baik. Jadi wa'alal jihad bi Nahdlatil Ulama'i wa bi hizbil islami faqawil muslimin. Jadi dulu NU itu partai, ya. Pernah jadi partai, kemudian jadi ormas. Konon katanya Kiai ini
adalah termasuk pelopor Khitoh. Jadi beliau termasuk yang mempelopori NU kembali ke Khitoh. Jadi memfungsikan diri menjadi ormas dakwah, melepaskan diri dari politik praktis. Konon Kiai Zaini termasuk pelopornya. Tapi beliau juga pernah aktif di NU ketika jadi partai. Bahkan Kiai Hasan Abdul Wafi itu pernah jadi DPR dari partai NU. Kiai Abdul Wahid Zaini itu juga pernah jadi DPR ya. Ketika NU bergabung ke P3 dulu ya. P3 dulu yang NU gabung ke P3, beliau pernah jadi DPR. Ya. Lalu apakah tidak takut kotor di politik? Loh, berpolitik itu fardu kifayah kok. Ya, politik itu fardu kifayah. Kalau sampai umat Islam tidak ada yang berpolitik, dosa semua. Agama dan kekuasaan, agama dan politik itu ibarat dua sisi mata uang. Ya, harus berjalan bersama-sama. Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya yang saya ingat itu dalam Al-Iqtisad fil I'tiqad, dia mengatakan ad-din wal mulk wa amani. Agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar, harus berjalan bersama. Agama saja tanpa didukung kekuasaan, ceramah saja ceramah, kata penguasanya gitu aja, tereken ya, akhirnya minuman keras tetap dijual kan gitu kan, lokalisasi pelacuran tetap jalan kan gitu. Jadi kalau agama didukung kekuasaan, didukung perda, didukung undang-undang kan, di samping ceramah juga didukung undang-undang ya, jalan dakwah jalan. Jadi nilai-nilai dan dakwah itu di samping diceramahkan juga diundangkan, dijadikan undang-undang. Nah, itu. Sebaliknya kekuasaan tanpa agama, ya politik tanpa agama akan sesat, akan cenderung mengikuti syahwat, karena katanya politik itu cenderung korup, katanya begitu ya. Kekuasaan itu cenderung korup. Agamalah yang berfungsi mengendalikan dan membimbing para politisi itu agar tetap melaksanakan misi mulia ya. Nah itu. Jadi sejak dulu itu tidak hanya konsep, tidak hanya jargon, tapi dipraktekkan oleh para pengasuh Nurul Jadid, bahkan oleh pendiri Nurul Jadid. Ketika mengatakan bahwa hukum berpolitik fardu kifayah, mereka terjun. Ngaji iya, politik iya. Nah itu. Tapi bagi-bagi tugas ya. Sekarang bagi-bagi tugas, jangan di politik semua, yang ngaji siapa. Kalau ngaji semua yang politik siapa kan gitu. Jadi bagi-bagi tugas. Itulah kira-kira. Nah, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini sebuah kitab yang seharusnya dikaji oleh para aktivis NU, Nahdlatul Ulama. Menjadi Nahdiyin itu seharusnya atau idealnya ya, paham ajaran NU. Yang nomor dua, paham aturan NU. Ajaran dan aturan. Ya. Nahdiyin itu seharusnya dia di samping jamaah juga berjami. Kalau jamaah itu kelompok, ya kelompok tanpa aturan, kelompok tanpa ini, itu jamaah. Yang penting kelompok. Tapi kalau jamaiyah itu adalah organisasi. Jadi kan punya panca kesadaran, salah satunya adalah kesadaran berorganisasi. Ya. Maka seorang anggota NU itu ya dia harus ya ikut jamaah NU, melakukan amalia NU, ngaji kitab dan sanad NU, begitu ya. Dia juga berjamiah. Jamiah itu artinya berorganisasi, ikut organisasi. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan tidak usah NU-NU-an, yang penting aswaja. Nah ini bisa dilindas, bisa digilas gitu ya. Contoh jelas apa di Saudi sana, di Saudi Arabia itu banyak ahli sunnah jamaah, ulamanya banyak, tapi tidak ada NU-nya, tidak ada jamiahnya. Begitu ada Wahabi plus langsung digilas ya, diusir, bahkan ada yang dibunuh para ulamanya. Di Filipina dulu, Filipina itu mayoritas
Islam. Tapi karena di sana ada jamiah Islam yang kuat, walhasil begitu datang penjajah Spanyol yang Katolik itu, apa yang terjadi? Setelah berpuluh-puluh tahun Filipina sekarang mayoritas Katolik, orang Islam terpinggirkan, dianggap pemberontak, orang Moro dan sebagainya. Karena ada jamiah. Di Indonesia alhamdulillah ada jamiah, mulai Muhammadiyah, NU, ya, sehingga ikatan kultur, keagamaan, keislaman itu tetap bisa direkatkan, sehingga Islam di Nusantara ini sulit untuk dihancurkan oleh penjajah kafir Belanda yang Protestan itu, meskipun dengan segala cara, termasuk dengan ngutus orientalis, Gronyo dan sebagainya. Karena ada barakah jamiah. Nah betul, dan jamiah lain, jamiah Islam lain, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Jadi penting ya, berorganisasi itu penting. Alhamdulillah saya ya sudah beberapa periode ini, 4 periode saya menjadi pengurus NU ya, aktif di NU. Meskipun ya saya rasakan masih belum ideal, saya kira ya, masih jauh antara idealisme dengan kenyataan, betapa tarik-menarik kepentingan itu sangat kuat gitu ya. NU dijadikan alat untuk pilkada, pil namanya. Tapi paling tidak saya sudah pengalaman bahwa ya kalau katakanlah kalau yang waras itu tidak mau aktif, maka ya mohon maaf, NU itu akan diisi oleh orang-orang tidak waras. Tidak waras. Ya sama dengan politik. Kalau orang yang soleh, yang waras itu tidak mau berpolitik, walhasil nanti politik dikuasai oleh orang-orang yang tidak waras, yang tidak jahat. Mau jadi apa Indonesia ini? Gitu. Kalau kita tidak mau aktif di Nahdlatul Ulama, kemudian NU diisi oleh orang-orang yang tidak peduli pada NU, tidak paham ajaran NU, tidak peduli pada ADART NU, ya udah wassalam itu. NU akan menuju kehancuran. Alhamdulillah. Saya pernah dengar tuh seorang pejabat yang culas itu di mimbar pakai mic itu, saya ini penjahat politik. ADART itu bukan, biasanya hanya untuk ditaruh itu, tidak untuk dipakai. Ya, terus terang ini di podium, insya Allah. Tapi alhamdulillah sudah di penjara. Saya tidak mau sebut nama ya, cuma saya harus dada saja. Waktu itu saya utusan PBNU untuk memberi sambutan, lah kok dia pede sekali gitu, mengatakan ya seperti itu. Ini tolak NU, kualat dengan NU gitu. NU itu nolak. Ya, katanya pernah ada makalah, barang siapa yang ingin menghancurkan NU maka dia akan hancur sendiri katanya. Ya, tadi disebutkan kepada Ki Khalil Bangkalan, kepada Ki Hasyim. Baik. Jadi ini santri Nurul Jadid seharusnya memahami kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari, apalagi nanti akan berjuang melalui NU Nahdlatul Ulama. Seharusnya paham kitab ini, karena kitab ini mengandung ajaran NU. Kalau sudah ajarannya paham, nanti tinggal memahami ADART-nya, gitu ya. Paham ajaran, paham aturan, agar kita di samping jadi jamaah juga jadi jamiah. Ya, insya Allah Islam semakin kuat. Kita ber-NU itu dalam rangka ilahi kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Kita punya kalimatullah yang mulia, agar Islam ini menjadi agama yang jaya, dakwahnya jaya. Kisah ini membuat syair, isinya itu al jihad di Nahdlatul Ulama. Hasan Abdul Wafi juga membuat sholawat Nahdiyah yang terkenal itu, juga menunjukkan untuk ber-NU dengan niat yang tulus karena Allah, jangan karena yang lain-lain. Jelas sudah, 2 tokoh ini sudah cukup. Yang Abdul Wahid itu aktivis NU, itu malah terakhir beliau sebelum wafat, beliau wafat dalam keadaan menjadi wakil PBNU, wakilnya Gus Dur waktu itu. Gus Dur ketua PB-nya, beliau wakilnya. Demikian juga Kiai Fakih Zawawi, semua aktivis. Alhamdulillah saya patut jadi aktivis. Ya, meskipun kebentur-bentur dengan orang-orang yang
mengatakan ADART tidak penting ya baru pengalaman hidup. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab ini bicara tentang apa itu sunnah, apa itu bid'ah dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah, dan bicara tentang asyratus saa'ah, tanda-tanda kiamat. Ya. Biasa. Gimana? Nggak nobar. Ada yang kata nobar, ada gitu. Ya. Silakan yang mau nobar saja. Hukuk tabi wan nasri mahfudhah lin nasyir dan lanjut. Saya punya di cuma juga ada apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun pendahuluan Fatanbidun di sana pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut asma Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Hamdan wa tamjidan. Hamdan ay ahmadu hamdan. Hamdan dengan memuji Allah, wa tamjidan dan dengan mengagungkan Allah. Liman qala fi kitabil mubin, liman bagi zat qala yang berfirman siapa man fi kitabihi dalam kitabnya man al-mubini yang jelas. Wa huwa adapun man Allah asdaqul qaidina, asdaqu ialah paling benarnya al-qaidina orang-orang yang berkata. Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini. Kurang apa? Kulli, kurang kulli ya. Untung banyak Al-Qur'an ini. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Kullihi itu kaf lam ha buntar ya. Tulis itu kurang itu. Ya kurang. 'Ala ad-dini kullihi. Sampaikan ke Gembirang ya. Nah ini kan dicetak Gembirang. Enggak, benar sampaikan. Cetakan ini kurang. Sehingga saya dulu waktu ngaji Ramadan itu sudah kurang. Kalau dibiarkan kurang terus, ya. Siapa yang menyampaikan? Biar nih. Alat din kulli walau karihal musyrikun. Ya, ini apa? Ini saya ayat At-Taubah ayat 33 ini ya. Ini At-Taubah ayat 33. Ya. Huwallazi huwa dialah Allah alladzi Tuhan arsalah yang telah mengutus siapa alladzi rasulahu kepada utusannya alladzi bil huda dengan membawa petunjuk wa dinil haqqi dan agama yang benar, agama kebenaran. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, liyudhhirahu agar membuat unggul siapa alladzi hu kepada ad-din, kepada dinil haqqi, 'ala ad-dini kullihi, 'ala ad-dini atas agama, kullihi kesemuanya ad-din. Walau karihal musyrikuna, walau sekalipun kariha membenci al musyrikuna siapa orang-orang musyrik. Musyrik itu apa? Menyekutukan Allah, menyembah sesuatu selain Allah, mengatakan ada Tuhan selain Allah, itu musyrik. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus utusannya untuk membawa petunjuk dan agama yang benar, yang dengan itu Allah akan membuat agama Islam ini unggul di atas agama-agama yang lain. Jangan sok toleran.
Ya, jangan sok toleran. Sekarang itu ada toleransi tasamu, toleransi gini-gini segala macamnya. Ya, sehingga kadang-kadang, mohon maaf, ajaran NU itu benar, tapi perilaku orang NU tidak semuanya. Nah, termasuk pengurusnya. Maaf, saya punya itu rekaman videonya Ki As'ad yang dawuh ya, mengkritik pengurus yang menyimpang dari ajaran NU atau menyimpang dari aturan NU. Ada itu saya videonya itu. Ya, pengurus napa? PB napa? Menyimpang dan merugikan NU kata beliau. Makanya aku lah menyalek tak pada bikin tak jatuh pakai gula tak pada bikin tak jatuh ada As'ad gitu ya. Itu sebuah bentuk istiqomah beliau. Nanti ada grup Telegram kan? Nanti saya kirim ke grup nanti. Baik YouTube-nya atau ya sudah di YouTube kan itu. Daud As'ad. Ya, jadi betul-betul beliau itu membimbing Nahdien agar istiqomah ikut ajaran NU dan aturan NU. Ajaran, aturan, ikuti itu. Kata Ki As'ad begitu, Daud Ki As'ad begitu. Ya. Yudhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Nah, kadang-kadang gitu kan. Mungkin ada orang-orang NU yang awam atau mungkin pimpinannya awam, sehingga memaknai toleransi itu kebablas ya, kebablas. Memang kita itu dianjurkan oleh Al-Quran ya oleh Al-Quran bahwa kita boleh bersikap baik ya, pada non muslim, tapi tetap laku dinukum beliadin ya. Ya, dalam Al-Mumtahanah ayat 8 itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang-larang kamu untuk bergaul dengan orang non-muslim, orang kafir, dan berlaku baik kepada mereka selama mereka tidak berjahat kepada kamu, tidak mengusir kamu seperti Israel itu. Ya. Selama mereka damai, silakan berlaku baik, itu Al-Quran begitu ya. Tapi tetap laku dihukum. Ya, tidak boleh kita itu bersikap sinkritis. Sinkrit itu artinya apa? Meleburkan kepercayaan atau dua agama jadi satu. Seperti agama Sikh di India ini, menggabungkan Islam dan dengan Hindu gitu. Tidak boleh itu. Islam ya Islam, ya Hindu ya Hindu. Islam ya Islam, kafir ya kafir. Makanya kalau ada, saya tidak setuju ya dengan dalih toleransi, ada yang masuk gereja, sholawatan di gereja, kemudian ikut misa Natal. Saya kira sudah agak kebablas ya, saya kira gitu. Kalau ada tokoh-tokoh NU, tokoh Gus Dur misalkan pimpinan ke gereja, ya beliau kan punya ilmu, bisa ngajak dengan strateginya. Nah kalau orang awam, bansernya, hipnonya lah, apa cukup ilmunya? Ada cukup. Kebetulan kita nongkrong ini. Nanti malah terikut. Kalau tokoh-tokoh itu, saya usulkan beliau itu punya imannya kuat dan punya strategi gitu ya. Punya strategi. Kalau yang tidak jelas ini banser apa hipno apa yang ilmunya tidak mumpuni terus ikut-ikutan di gereja, apa targetnya? Maka terakhir itu ada biksu dari Thailand ya, jalan kaki beribu-ribu kilometer itu ada kan ya. Apa judong apa namanya ya, apa namanya ya, semacam haji itu ya, semacam dari Thailand ke Borobudur jalan kaki itu disambut oleh banser itu, disambut, ada yang ngasih makanan, oh it's okay, tapi ada yang sampai pijat mulut itu, semua biksu dipijat. Orang penggawean kalau orang Jawa itu ya, orang kelakuan. Ya, mereka sudah menjalan kaki ya. Kalau pinyal ya biarlah pinyal sendiri, masa
toleransi sampai pijat biksu. Kayaknya udah pernah dipijat biksu. Saking inginnya dianggap toleransi, bangsa tidak pernah pijat kiai malah semangat pijat biksu. Ingin dipuji siapa, ingin diberi hadiah oleh siapa. Ini akibat, saya kira akibat dari tidak memahami ajaran Ahlussunnah. Toleransi itu batasnya sampai mana? Toleransi itu tujuannya di samping kita untuk melaksanakan perintah Allah, untuk bersikap baik pada siapapun, termasuk pada non-muslim, juga bertujuan untuk mempromosikan ajaran Islam. Kalau sampai hanya toleransi, bersikap ramah pada rekan-rekan tetangga yang non-muslim, tapi sampai tidak pernah sekalipun menyampaikan ajaran Islam, dan itu perlu dipertanyakan, itu untuk apa sampai itu beramah-ramah. Kalau sampai memang sayang pada tetangganya yang non-muslim atau teman non-muslim, tawarkan dia untuk masuk Islam. Kalau dia butuh tentang Islam, ini saya kasih buku ini, baca ajaran Islam seperti ini, begitu. Jangan malah kalau kamu Kristen ya sudah, Kristen sampai mati. Misalkan kan kasihan bisa masuk neraka kan gitu kan. Kan kasihan. Kalau memang kasihan, ya kita tunjukkan Islam itu, kasih buku tentang Islam. Kalau dia ajak dia masuk Islam gitu. Jangan terus diurus-urus kita toleran. Enggak kasihan itu. Yang penting kita mengajak dia, perkara dia ikut mau atau tidak itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah berdakwah. Perkara dakwah kita berhasil atau tidak itu bukan tugas kita, itu urusan Allah. Nah gitu ya. Jadi yudhirahu 'ala dini kulli. Islam ini agama yang menurut ayat ini pasti menang. Ya, pasti menonjol ya. Pasti menonjol. Silakan sampai baca sejarah di masa lalu ya. Saya pernah baca tulisan itu, entah akurat atau tidak. Kenapa 13 apa? Angka sial itu berapa katanya? Ada angka sial enggak katanya? Ada istilah angka sial enggak? Ada ya? Ada istilah gitu ya. Berapa katanya angka sial itu? Katanya 13 katanya ya. Celaka 13 sehingga di kota besar itu kalau gedung tingkat itu dihindari angka 13 itu. 10, 11, 12A, 12B, 14. Ya. Ya begitu, coba sampai kalau pernah gedung bertingkat itu. Angka 13 enggak ada. Yang ada 12A, 12B langsung 14. Karena ini angka makasian. Itu konon katanya. Saya baca di artikel yang ditulis orang-orang yang ngerti peradaban. Konon katanya. Kenapa 13 yang makasian? Karena itu kebiasaan orang barat yang mereka itu masih agak dendam pada orang Islam, di mana orang barat itu pernah didominasi oleh peradaban Islam selama 13 abad. Selama 13 abad. Di Andalusia 7 abad ya. Di Nusantara berapa? Banten saja 6 abad. Kan gitu. Belum Demaknya, belum Pajangnya kan. Belanda berapa? Kalau Belanda dikatakan 3,5 abad, wah itu udah bener itu. Udah bener 3,5 abad itu, coba sampean. Belanda itu praktis menguasai Indonesia. Ya, di bawah Hindia Belanda itu paling-paling 150 tahun. 150 tahun. Sebelum itu perang memberontak terus antar ini kerajaan-kerajaan. Ya. Jadi Belanda ini datang ke Nusantara dengan membawa teknologinya kan. Ada masa-masa pencerahan bangsa barat ya, yang disebut dengan apa? Disebut Renaissance. Ya, Renaissance. Di mana setelah 13 abad peradaban Islam ini menguasai dunia, teknologinya maju, kemudian Islam betul-betul terpecah belah dan ya katakanlah merosot peradabannya. Hanya di saat itulah muncul Renaissance itu apa? Ya dimulai dari ilmu pengetahuan teknologi sehingga ada revolusi industri gitu ya. 1.0, 2.0 kan itu ya.
3.0, 4.0, mulai dari uap segala macam, penemu listrik segala macamnya ya. Sehingga Belanda itu datang ke Nusantara dalam pertama naik kapal layar, akhirnya naik kapal uap. Karena memang Barat waktu itu sedang maju-majunya. Pertama naik kuda, lama-lama naik mobil, bawa mobil. Jadi Belanda itu hikmahnya memperkenalkan teknologi ke Nusantara yang masih saling bertengkar antar kerajaan gitu. Dipersatukan oleh Belanda. Kenapa raja-raja diam? Karena raja-raja menikmati teknologi. Jangan dipikir bahwa Belanda itu mencekik rakyat setiap tahun. Enggak. Belanda itu ngayomi rakyat. Cuma dia menjadikan rakyat sebagai negara kelas 2 kan gitu ya. Ditata semua oleh Belanda ya. Buat kebun karet, kebun ini, di mana perkebunan itu banyak yang sisa-sisa Belanda kan gitu ya. Pabrik gula itu sisa Belanda. Ada jembatan sisa, bangun jembatan, pabrik, perkebunan gitu ya. Belum puas menikmati, setelah jadi semua merdeka Indonesia. Ada dia ikut mempersatukan, dia ikut bangun pabrik, dia ikut bangun perkebunan. Setelah siap semua rata kepi merdeka. Jadi gitu. Jadi satu sisi ya curang juga orang Nusantara ini ya. Dia ikut mempersatukan, Belanda yang capek-capek mempersatukan dengan dividen et imperanya. Belanda capek-capek bikin pabrik, kebun gitu ya. Setelah jadi merdeka, itu mirip-mirip Fir'aun ya. Kan gitu Fir'aun ya. Fir'aun itu bangun istana, bangun kebun, bangun ini segala macamnya. Ya, setelah siap semua tenggelam di Laut Merah. Akhirnya apa? Segala yang ada itu diwarisi oleh Nabi Musa dan kaumnya. Mirip-mirip itulah. Jadi kita jangan terlalu sedih ya. Ambil hikmahnya saja kita dijajah oleh Belanda ya. Tapi bagaimanapun Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu unggul wa la yu'la alaih dan tidak bisa diungguli. Ini sudah takdir Allah ini. Diyudhirahu 'ala dini kulli. Allah memunculkan Islam itu untuk apa? Untuk unggul, untuk menonjol di atas agama-agama yang lain. Coba bayangkan, Arab itu siapa sih? Arab itu hanyalah bangsa nomaden yang suka berperang satu sama lain. Dia hanyalah bangsa penggembala yang buta huruf di tengah yang diapit antara Persia dan Romawi. Dan apa banyak bangsa Arab itu. Tapi ketika Arab itu kenal Islam, kenal Al-Quran, ya Masya Allah, kayak Ismaistik gitu ya, langsung tidak dalam Britannica Encyclopedia itu, Britannica yang berbahasa Inggris itu, jadi tidak sampai waktu 100 tahun sejak Islam muncul, bangsa Arab sudah bisa menaklukkan Persia dan Romawi Timur. Dan tidak sampai 200 tahun berikutnya, bangsa Arab itu sudah menjadi penguasa timur dan barat. Di timur perbatasan Cina, di barat Samudra Atlantik, bahkan nyebrang Iberia, Spanyol dan Portugis sekarang itu juga dikuasai selama berabad-abad. Ya, sehingga ada istilah Gharbul Islami, Syarqul Islami. Pusat peradaban dunia waktu itu di barat itu Cordova, Muslim, di timur Baghdad, Muslim juga. Betul-betul superpower gitu ya. Jadi umat Islam, peradaban Islam itu pernah menjadi superpower selama berabad-abad. 500 tahun lebih. Bahkan ketika turun pun itu ada saja momen untuk bangkit itu. Contohnya apa? Ya contohnya ketika yang mulai di zaman sahabat lah. Zaman sahabat itu pernah terjadi perpecahan, perang Jamal ya, perang Siffin. Apakah Islam hancur? Tidak. Setelah itu ternyata rukun dan kuat. Setelah Muawiyah runtuh ternyata Abbasiyah runtuh ternyata ada penggantinya yang kuat, Mamluk ya, di mana Mamluk ini ada jenderalnya namanya siapa itu, Baybars itu ya, yang jenderal yang tidak terkalahkan.
Dia itu menghancurkan Mongol dan pasukan salib sekaligus. Tidak ada Mongol salib yang menang ke Baybars. Itu silakan Anda baca itu. Jadi di saat mau hancur ada saja penyelamat. Ya, di saat Islam ini, umat Islam pernah dijajah, semuanya dijajah. Hampir tidak ada yang dijajah. Semuanya dijajah. Ya, sehingga waktu itu ada orientalis yang mengatakan kita akan menyaksikan detik-detik berakhirnya agama Islam. Sebentar lagi Ka'bah akan sepi. Kenapa? Karena bangsa-bangsa Muslim waktu itu terjajah semua, termasuk Nusantara. Tapi apa yang terjadi? Ya seperti saya katakan tadi, bangsa Barat itu ibaratnya haddam, ya, membangunkan jembatan, membangunkan pabrik. Setelah siang semua merdeka semua. Indonesia merdeka, Malaysia merdeka, Arab merdeka, ini merdeka. Di Arab ini sampai ketika masa modern, umat Islam dianggap ketinggalan, ya, bahkan dianggap teroris. Apakah pemeluk Islam semakin sedikit? Tidak. Justru yang terjadi sampai bisa searching YouTube kalau boleh internet, boleh internet di kampus ya, boleh nonton YouTube tidak apa-apa, tapi jangan nonton film terus. Coba cari channel mu'alaf, ya, mu'alaf itu banyak itu, masya Allah, ya, betul-betul apa yang dikatakan Al-Quran itu. Idza jaa Rasulullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika pertolongan Allah sudah datang, kamu akan melihat manusia itu berbondong-bondong masuk agama Islam. Ya termasuk sekarang. Lihat di YouTube itu mu'alaf itu, masya Allah, ada para pendeta, ada pastor, ada ilmuwan, ada orang, sebabnya macam-macam. Ada yang karena membanding-bandingkan Quran dengan Injilnya, ada yang karena membandingkan hasil riset ilmiahnya dengan Quran, ada yang bahkan karena mimpi, segala macamnya. Yudhirahu ala dini. Bahkan ketika 9/11, 9/11, peristiwa tahun berapa itu? Jadi tanggal 11 bulan September tahun berapa lupa saya ya. Ketika WTC itu, sampai masih SMA SMP mungkin ya, belum sadar. Saya udah gede waktu itu. WTC umat Islam lalu dicap sebagai umat teroris, di mana-mana dihina seperti itu. Ya. Tapi ternyata karena hinaan teroris itu, lalu bangsa Barat yang memang sejak kecil sudah dicekoki ajaran salah tentang Islam itu menindas perempuan, Islam itu begini, Islam itu begini, dicekoki. Ditambah lagi tuduhan teroris itu, sehingga bangsa Barat semakin takut. Bahkan ada yang penasaran juga, loh kok bisa ada orang yang berani mengorbankan nyawa untuk agamanya, kok bisa ini agama gila macam apa, itulah kira-kira. Kegilaan macam apa ini kok kayak orang gila, sehingga mereka penasaran. Akhirnya beli Quran, beli buku tentang Islam. Disitulah terjadi gelombang masuk Islam di Amerika. Banyak orang yang justru di Amerika itu justru semakin banyak orang masuk Islam setelah peristiwa 11 September. Ya kenapa? Karena mereka itu penasaran pada Islam. Jadi Islam itu jaya di saat peradabannya unggul, jaya di saat tertindas masih tetap bertahan, bahkan di saat didiskreditkan sebagai agama teroris pun Islam masih jaya. Yudhirahu ala dini. Jadi Islam itu pasti jaya, pasti bertahan, ya tidak akan punah, bahkan akan semakin terus berkembang. Tinggal kita itu mau menjadi bagian dari perjuangan Islam atau tidak. Islam tidak butuh kita yang butuh kepada Islam. Kalau sampai Anda tidak mau berjuang untuk Islam, ya maka niscaya Allah akan memberi peran pejuang Islam itu pada orang lain, dan Allah tidak butuh pada sampean. Alhamdulillah ya. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 54. Al-Maidah ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang beriman, barang siapa yang murtad
dari agamanya, keluar dari agama Islam, ya, dan yang serupa adalah tidak mau berjuang dengan agama Islam, maunya mewah-mewahan. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Maka Allah akan menggerakkan kaum lain yang kaum itu akan mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Di mana mereka itu adillatin 'alal mu'minin. Mereka mengasihi orang-orang mukmin dan 'izzatin 'alal kafirin, bersikap tegas pada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Mereka akan berjihad di jalan Allah wa la yakhafuna lawmata laim. Mereka tidak akan takut caci maki. Dan sudah terjadi itu. Dulu yang kuat itu di masa-masa awal bangsa Arab. Bangsa Arab itu menangan dulu itu sampai menaklukkan Andalus, menangan. Tapi ketika bangsa Arab mulai loyo, mabuk dengan dunia, jadi penyakitnya umat Islam itu dari dulu sampai sekarang dan selalu berulang-ulang adalah mabuk kemewahan. Ketika sudah jaya, mabuk kemewahan. Ketika sudah mabuk kemewahan, semakin jauh dari ajaran Islam. Ketika sudah mewah dan mewah-mewahan yang jauh dari ajaran Islam, biasanya datang penyakit baru, yaitu terpecah belah, sulit bersatu. Itu terulang dari dulu zaman Andalus, zaman Abbasiyah, zaman Utsmaniyah sampai sekarang. Ketika sudah jaya, bermewah-mewah, ketika bermewah-mewah sulit bersatu, tunggulah masa kehancurannya. Itu kita bisa memetik pelajaran dari sejarah. Jadi ayat ini, ya, ketika orang Arab sudah loyo, maka Allah ternyata membangkitkan orang Turki. Ya, Turki kuat, semangat juangnya kuat. Arab sudah loyo, tapi Turki kuat. Ya. Turki loyo, ternyata ada bangsa-bangsa lain digerakkan oleh Allah kuat memperjuangkan agama Islam. Jadi pilihan itu di tangan kita. Kita mau milih jadi pejuang atau pecundang. Kalau tidak mau berjuang, maka ya Islam tidak butuh kita. Kita yang butuh Islam. Islam pasti jaya, Islam itu. Jadi pilihannya apakah kita mau jadi bagian dari perjuangan Islam yang pasti jaya itu, dan kita akan dapat pahala besar, pahala berjuang, dan akan menikmati hasil barokah perjuangan itu, ataukah kita akan dicatat sebagai ya orang-orang pecundang. Alhamdulillah dzalik. Liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Sholatan wa tasliman. Sholatan dengan bersolawat, wa tasliman dan dengan bersalam, ala sayyidina kepada junjungan kita, wa syafi'ina dan pemberi syafaat kita, wa wasilatina dan wasilah kita, ila rabbina kepada Tuhan kita, Muhammadin yakni Nabi Muhammad, al-qaili yang bersabda, al-qaili ya, Muhammadinil qail. Saya curiga ini ada tadi Nabi Muhammad al-qail yang bersabda. Sabdanya apa? Amma ba'du. Kayaknya bukan amma ba'du. Oh iya. Ya, yang bersabda amma ba'du. Ya, ini sabdanya Nabi. Sabdanya Nabi. Yang bersabda ini, amma ba'du, adapun sesudah itu semua, fa inna asdaqal hadisi, fa inna maka sesungguhnya asdaqal hadisi, asdaqah paling apa? Paling benarnya, al hadisi perkataan, kitabullahi ialah kitab Allah, wa khairul hadyi, wa khairul huda dan sebaik-baik petunjuk, huda Muhammadin ialah petunjuknya Nabi Muhammad, wa syarrul umuri dan sejelek-jelek al umuri ajaran, muhdatsatuha ialah yang baru yang baru munculnya umur, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu muhdatsatin adapun setiap ajaran yang baru muncul, bid'atun ialah bid'ah, wa kullu bid'atin adapun setiap bid'ah, dhalalatun ialah sesat, wa kullu dhalalatin dan setiap kesesatan, finnari ialah di neraka. Nah, ini jangan dipahami letterlock ya, karena ulama itu memaknai
kullu bid'atin dhalalah itu ya, setiap bid'ah adalah sesat. Artinya bid'ah yang bagaimana? Karena nanti ada bid'ah secara lughatan, bid'ah secara istilahan, bid'ah secara etimologi, dan bid'ah secara terminologi. Itu beda itu. Kalau dikatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat, maka itu bid'ah yang terminologi, bukan etimologi. Nanti dijelaskan itu. Wa ala alihi wa ashabihi wa ala, dan semoga atas alihi keluarganya Nabi Muhammad, wa ashabihi dan para sahabatnya Nabi Muhammad, wa atba'ihi dan para pengikutnya Nabi Muhammad, salatan wa salaman, salatan dengan salawat wa salaman dan salam, daimaini yang langgeng keduanya, mutalazimaini yang berkaitan keduanya, maktalafal lailu, maktalafa selagi silih berganti, maktalafa selagi silih berganti al-lailu, apa malam wan nahar dan siang. Wa ba'du, sesudah itu semua, fahada, maka adapun ini kitabun, ialah kitab jalilun yang agung, yahtawi yang memuat ala maqasidah, ala kepada maqasidah beberapa maksud mufidatin yang berfaedah, wa mabahisa dan beberapa pembahasan hadidatin yang banyak, tanfa'u yang akan memberi manfaat apa, tanfa'u yang akan memberi manfaat apa maqasid atau mabahis, tanfa'u yang akan memberi manfaat apa mabahis al-muslimina kepada orang-orang muslim, al-muhtajina yang butuh, ila tahqiqil aqaid, ila kepada tahqiqi apa, mewujudkan al-aqaidi beberapa keyakinan adiniyati yang sesuai agama, wa ila dan kepada al-ijtimai berhimpun bil firqati dengan kelompok an-najiyati yang apa, selamat, alladzina yakni orang-orang. Jadi ini ya, yang gabung Telegram siapa? Maju. Yang gabung grup Telegram satu saja? Banyak ya? Tolong ingatkan saya untuk mengirim buku panduan Ahlussunnah wal Jamaah yang diterbitkan PBNU. Itu satu. Yang kedua, tolong ingatkan saya untuk mengirim ke grup buku tentang kajian Ahlussunnah wal Jamaah, kajian historis dan kajian ideologis. Itu materi MKNU dulu. Alhamdulillah saya pernah jadi tutor MKNU dulu. Tolong ingatkan saya untuk kirim biar bisa sampai baca. Dan bil firqatin najiyatil ladzina hum alladzina, yani orang-orang hum an-najiyah, firqah najiyah, kelompok yang selamat. Ini merujuk kepada hadis yang mengatakan bahwa umat Nabi Muhammad itu akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan. 73 golongan. Yang selamat hanya satu, dan itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di sinilah letak pentingnya kita mengkaji. Kita ini Ahlussunnah wal Jamaah itu siapa? 73 kelompok itu siapa sih? Ya, siapa 73 kelompok itu? Yang satu itu selamat, yakni Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa Ahlussunnah wal Jamaah itu? Ya. Nah, di sini kita perlu memahami metodologi memahami hadis. Ada yang ikut kuliah saya? Kuliah metodologi memahami hadis ada? Ada siapa? Macam-macam kalau ada. Kuliah IIT, IAT, metodologi memahami hadis. Oh, pernah ya? Di sini tidak ada yang ikut. Ya. Ini kan Nabi itu menyebut berapa? 73 umat Islam. Jadi Yahudi terpecah menjadi 72 kelompok. Nasrani terpecah menjadi Yahudi 71 golongan. Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Umat Islam akan terpecah juga menjadi 73 golongan. Ya, yang selamat hanya satu, sisanya masuk neraka karena sesat. Pertanyaannya, siapa saja yang 73 itu? Rasulullah tidak menjelaskan. Beliau hanya menjelaskan tentang angka 73. Beliau tidak menjelaskan. Maka timbul tanda tanya. Siapa 73 kelompok itu? Yang satu aswaja yang selamat itu siapa? Ya. Yang jelas yang satu kelompok yang an-najiyah, firqah an-najiyah,
kelompok yang selamat yang satu itu dijelaskan ciri-cirinya oleh Rasulullah, yaitu apa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Ahlussunnah wal jamaah yang satu-satunya kelompok yang selamat itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi, adalah kan bukan man kan? Ma itu kalau yang belajar nahwu, akil kalau akil. Biru akil ya. Berarti orang apa ajaran? Ajaran. Ma'ana alaihi wa ashabi adalah ajaran yang dipraktekkan oleh aku, oleh Nabi, wa ashabi beserta para sahabatku. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah ajaran yang dipraktekkan oleh Nabi beserta para sahabatnya. Karena itu saya pernah baca buku tentang Aswaja, bunga rampai. Ya. Salah satunya yang nulis itu adalah Profesor Dr. Toha Hasan, salah satu PBNU, sudah wafat rahimahullah, tokoh ma'arif. Beliau mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah manhajul fikr, metode berpikir. Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah metode berpikir yang mana pemahaman ini menjadikan praktek Nabi beserta sahabatnya sebagai rujukan, baik dalam akidah maupun dalam hukum, termasuk juga dalam akhlak. Metode berpikir. Makanya konyol kalau ada yang bertanya, Aswaja itu partai apa? Konyol itu, Aswaja bukan partai. Aswaja itu ormas apa? Aswaja bukan ormas. Lalu kalau dikatakan ya NU, Aswaja itu NU apa Muhammadiyah? Sekali lagi Aswaja bukan ormas, tapi ajaran. Kalau istilah Dr. Hasan, metode berpikir yang menjadikan praktek Nabi beserta para sahabatnya sebagai rujukan. Ya. Akidah, bagaimana sih akidah Aswaja? Kita merujuk saja dulu Nabi beserta sahabatnya itu akidahnya seperti apa sih? Apakah Nabi para sahabatnya itu suka berdebat tentang takdir, suka berdebat tentang filsafat? Oh tidak, berarti Aswaja itu adalah akidah yang simpel dan suka debat tentang ini itu, kan gitu. Apakah usul fikih itu, misalkan usul fikih ada yang jurusan syariat ini ya? Apakah metode usul fikih qiyas, kemudian ijma, kemudian istishab misalkan ya? Apakah Aswaja? Kita merujuk saja zaman Nabi dan sahabatnya itu pernah dipraktekkan nggak qiyas dan ijma itu? Oh pernah, oh berarti qiyas itu Aswaja, ijma itu Aswaja, masalah-masalah itu karena ada rujukan prakteknya di masa Nabi beserta para sahabatnya, gitu aja. Apakah akhlak seperti ini Aswaja? Dilihat aja merujuk apakah zaman Nabi sahabatnya ada akhlak seperti itu. Pertentangan apa enggak? Oh enggak pertentangan, berarti Aswaja. Selesai. Gitu saja. Kemudian ada pertanyaan lagi. Kalau di antara 73 kelompok itu hanya satu yang selamat, berarti yang tidak selamat berapa? 70. Siapa yang 72 itu? Sehingga perlu metode memahami hadis. Nabi tidak mengatakan, tidak menjelaskan siapa yang 72 itu. Berarti boleh jadi yang 72 itu pernah ada, kemudian sebagian sudah hilang, sebagian masih ada. Yang penting pernah ada 72. Atau bisa jadi serba mungkin kan? Serba mungkin. Bisa jadi 72 itu ada serempak, bisa jadi 72 itu ada bergantian, bisa jadi 72 itu masih ada semua, bisa jadi sudah musnah sebagian. Kan gitu. Bahkan hadis pun itu ada masa berlakunya, ada expirednya. Kan gitu. Seperti misalkan nanti Romawi Timur Konstantin akan ditaklukkan oleh umatku. Sudah terjadi apa enggak? Sudah terjadi lah, berarti hadis itu sudah terjadi, sudah berlaku. Artinya tidak perlu tunggu-tunggu lagi, emang sudah terjadi kan gitu. Sehingga berkaitan dengan ini, ulama-ulama itu menebak-nebak siapa sih yang 73 itu, siapa sih yang satu itu. Lalu muncullah Syahrastani yang menulis kitab namanya
Ada yang tahu? Asy-Syahrastani yang menulis kitab tentang 73 kelompok itu. Nama kitabnya apa? Al-Milal wan Nihal. Al-Milal wan Nihal. Cari di perpus atau di Maktabah Syamilah. Al-Milal wan Nihal. Milal jamak dari milah, milatun milatani milalun. Nihalun jamak dari nihlah, nihlatun nihlatani nihalun. Dan disitulah Syahrastani beristihad bahwa 73 golongan, 72 sesat, kemudian dipetakan. 72 itu berasal dari Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah. Ya. Lalu, oh ini masih kurang ini. Berapa cuma 6 ini? Yang awal pertama, yang aliran sempalan yang pertama kali muncul Khawarij. Kemudian sempalan berikutnya Murji'ah. Berikutnya Qadariyah, Jabariyah. Berikutnya lagi Syiah. Ya. Kok hanya 5? Wah, lalu dikembangkan lagi. Oh, kalau begitu ini Khawarij itu ada sekian kelompok. Syiah sekian kelompok. Totalnya di jumlah 72. Itu kata Asy-Syahrastani. Itu istihad. Ya. Istihad beliau. Kalau Anda misalkan pakar-pakar lain mengatakan oh bukan begitu, 72 itu bukan itu saja, ya silakan. Asal bisa berargumen dan punya hujah kan gitu ya. Kalau Anda ingin baca silakan baca Al-Milal wan Nihal Syahrastani. Ya. Kemudian yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya dua kelompok besar. Ya. Hanya 2 kelompok besar. Itu nanti di makanya ke ISOP PBNU nanti saya kirim ke grup ya. Antara lain mazhab yang 4 itu mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Asy'ari Maturidi juga mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Kelompok Hanabilah Ibnu Taimiyah juga mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Kelompok lain itu tidak ada yang mengaku aswaja. Syiah mengaku, kalau Syiah itu ngakunya bukan aswaja tapi Ahlul Bait. Mu'tazilah mengaku Ahlul Adli wa Tauhid, ya. Dan lain-lain. Yang ngaku Ahlussunnah Jamaah itu adalah ini. Mazhab 4, Asy'ari Maturidi itu yang ngaku. Ya. Nanti di makalah itu akan jelas nanti ya, akan diperjelas lagi itu. Udah. Wa ba'du bahadza kitabun jalilun yastawi ala maqasid mubidatin. Udah saya sebetulnya belum siap ya, masih kurang fresh itu butuh istirahat. Jadi mungkin biar mengikat waktu ya, makna itu saya bacakan di grup ya. Forum ini nanti hanya pembahasan dan diskusi kalau ada, gitu ya. Jadi maknanya bukan di sini gitu kan. Cuma saya barusan agak ragu itu, saya sudah lupa ingatkan saja sini. Awalnya kajian tapi ada edaran nobar dan saya bingung. Ya begitu dulu, jadi saya Allah ini juga jangan banyak menjelas. Insya Allah kita jumpa minggu depan. Ya, mantap. Yang tanggal 8. Ya. Dan ini apa namanya? Sebenarnya aswaja itu bukan monopoli NU. Orang-orang di Madura itu kan banyak yang bukan NU ya. SI, Syarikat Islam, ada yang FPI, itu juga aswaja, mengaku aswaja. Dan sama, pola pikirnya sama. Nah, gitu. Jadi nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.